Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Febri Sayyidil Umam dalam mata kuliah akuntansi biaya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang konsep biaya dan laporan keuangan. Oke, silahkan disimak dengan baik supaya nanti bisa dipahami secara jelas. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perbedaan konsep biaya, beban, dan juga kerugian. Nah, apa itu biaya? Apa itu beban? Apa itu kerugian? Kita akan bahas sekarang. Baik, yang pertama itu biaya. Apa itu biaya? Biaya atau nama lainnya cost itu adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau yang mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Nah, biaya ini biasanya tercermin dalam laporan posisi keuangan itu sebagai aset perusahaan ya. Jadi biaya ini biasanya di neraca atau di laporan posisi keuangan itu letaknya ada di sebelah aset ya atau di sebelah aktiva. Nah, contohnya biaya ini misalkan suatu perusahaan membeli kendaraan seharga 200 juta. Nah, kendaraan ini kan mempunyai masa manfaat 5 tahun ke depan. Nah, jadi dicatat sebagai aset di laporan posisi keuangan. Berikutnya, beban atau expense. Beban ini merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Nah, bedanya beban ini bisa dikatakan sebagai biaya yang sudah expire ya. Jadi biaya yang sudah dimanfaatkan itu nanti akan menjadi beban ya. Misalkan tadi gitu ya, kendaraan itu kan pada saat dibeli itu masih dalam bentuk aset. Nah, nanti setiap tahunnya itu kan ada yang namanya depresiasi ya, atau penyusutan ya. Nah, biaya penyusutan itu nanti akan dialokasikan sebagai beban gitu ya. Jadi nama lain beban itu adalah biaya yang sudah memberikan manfaat atau disebut juga expire cost gitu ya. Contoh lainnya misalkan ada asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka itu merupakan aset ya, karena masih mempunyai masa manfaat untuk beberapa tahun ke depan, misalkan 5 tahun ke depan. Nah, asuransi dibayar di muka itu kan per tahun itu kan disusutkan. Jadi yang sudah terpakai, misalkan di tahun pertama asuransi dibayar di muka itu akan menjadi beban asuransi. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nama lain secara sederhananya beban itu adalah biaya yang sudah memberikan masa manfaatnya gitu. Kemudian berikutnya ini kerugian atau loss. Kerugian ini adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa yang diperoleh ini pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali gitu, atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Contohnya kerugian ini adalah kerugian selisih kurs gitu ya, kemudian kerugian pelepasan aset tetap, atau kerugian-kerugian lain disebabkan oleh bencana alam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara biaya, beban, dan juga kerugian.
Nah, berikutnya kita akan bahas tentang klasifikasi biaya atau macam-macam biaya. Nah, biaya itu dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan macam-macam ya. Nih, yang pertama kita akan bahas klasifikasi biaya berdasarkan produk ya. Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan biaya bahan baku langsung atau direct material cost ya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Nah, biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya perolehan dari seluruh bahan baku langsung yang menjadi bagian utama dari sebuah barang jadi ya. Jadi misalkan nih suatu perusahaan memproduksi meja. Nah, meja itu kan bahan baku utamanya adalah dari kayu gitu. Jadi bahan bakunya itu bisa langsung ditelusuri kepada produk jadinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost ya. Ini contohnya gaji atau upah yang dibayarkan untuk semua tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Nah, jadi biaya tenaga kerja langsung ini adalah gaji ataupun upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi barang jadi gitu. Nah, contohnya adalah gaji atau upah untuk yang di bagian operasi gitu ya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan biaya overhead pabrik ya atau factory overhead. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Contohnya ada biaya bahan baku tidak langsung ya, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada biaya-biaya lain seperti biaya produksi, biaya asuransi peralatan pabrik, biaya penyusutan peralatan pabrik, kemudian biaya pemeliharaan peralatan pabrik dan lain-lain gitu. Intinya biaya overhead pabrik ini biaya yang tidak termasuk ke dalam golongan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, contohnya biaya tenaga kerja tidak langsung itu maksudnya adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam memproduksi suatu barang ya. Contohnya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ini gaji atau upah untuk penjaga malam gitu ya. Kemudian untuk penyelia pabrik, kemudian untuk karyawan administrasi pabrik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan prime cost atau biaya utama. Apa itu biaya utama? Biaya utama itu adalah gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung ya. Jadi ketika kita menambahkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung itu disebut dengan biaya utama atau prime cost. Kemudian ada juga yang disebut dengan biaya konversi atau conversion cost. Nah, biaya konversi itu gabungan dari biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik ya. Jadi kalau tadi biaya utama itu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan baku langsung. Nah, kalau biaya konversi ini biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan departemen gitu ya. Nah, berdasarkan departemen itu dibagi menjadi 2 ya. Ada departemen produksi, ada juga departemen pendukung ya. Ada departemen produksi atau production department, ada juga departemen pendukung atau supporting department. Nah, untuk departemen produksi ini merupakan unit dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dan jasa. Nah, ini biasanya biayanya ini seluruhnya dibebankan secara langsung kepada barang ataupun jasa yang diproduksi ya. Dan untuk departemen pendukung ini biasanya departemen yang memberikan jasanya kepada departemen-departemen lain ya.
Contohnya ini departemen pemeliharaan, kemudian utilitas, perencanaan dan pengendalian produksi, kemudian departemen sumber daya manusia, kemudian kafetaria dan lain-lain. Jadi intinya departemen pendukung ini departemen yang sifatnya mendukung departemen-departemen lain gitu ya, atau yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian ada juga klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya ya. Ini juga ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan biaya variabel atau variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya-biaya yang nilai totalnya ini berubah secara langsung seiring dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume, baik itu volume produksi ataupun volume penjualan gitu ya. Jadi secara sederhananya, biaya variabel ini ketika total unit yang diproduksi itu banyak, berarti biaya variabelnya juga akan banyak gitu ya. Jadi sifatnya itu ketika ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, maka biayanya juga akan meningkat juga. Itulah karakteristik dari biaya variabel gitu ya. Contohnya biaya variabel ini biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya penjualan gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya-biaya yang nilainya secara total tetap atau tidak berubah dengan adanya perubahan pada tingkat aktivitas atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan. Jadi secara sederhananya, biaya tetap itu tidak terpengaruh kepada jumlah unit yang diproduksi gitu ya. Jadi contohnya biaya tetap ini beban penyusutan peralatan pabrik dan juga beban sewa bangunan pabrik gitu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan biaya semi variable atau semi variable cost. Jadi biaya semi variabel ini adalah biaya-biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Nah, contohnya di sini yang termasuk ke dalam biaya semi variabel itu adalah biaya listrik dan juga biaya telepon gitu ya. Nah, untuk berdasarkan periode akuntansi, biaya ini dibagi menjadi yang pertama ada biaya produk ya. Jadi biaya produk ini disebut juga manufacturing cost ya. Yang ini biasanya terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, ada juga yang disebut dengan biaya periode. Biaya periode ini adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan persediaan atau produk, tetapi berhubungan dengan periode waktu akuntansi ya. Jadi biaya periode ini tidak berhubungan dengan proses produksi, tapi lebih ke periode akuntansi ya. Nah, untuk biaya periode ini biasanya dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Ada juga yang disebut dengan belanja modal atau capital expenditure ya. Nah, untuk revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan ini biasanya biaya ini yang jika manfaat yang diterima dari biaya periode ini hanya untuk satu periode akuntansi gitu ya. Jadi biasanya untuk pengeluaran pendapatan ini masa manfaatnya ini cuma 1 tahun ya. Ini contohnya untuk contoh pengeluaran pendapatan ini contohnya biaya pemeliharaan mesin dan juga peralatan pabrik. Nah, untuk belanja modal ini biasanya memberikan masa manfaatnya itu lebih dari 1 periode akuntansi gitu ya. Dan biasanya pada awal ini dicatat sebagai aset. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi beban gitu ya. Dan contohnya ini untuk belanja modal ini contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian gedung gitu ya. Dan juga pembelian kendaraan gitu. Jadi secara bertahap gedung itu kan awalnya dicatat sebagai aset. Nanti kan seiring berjalannya waktu nanti didepresiasi gitu ya, menjadikan sebagai beban ketika masa manfaatnya sudah habis. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Itu yang pertama ada yang disebut dengan biaya produksi ya. Biaya produksi itu biaya-biaya yang
terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual. Berikutnya ada yang disebut dengan biaya penjualan. Biaya penjualan ini biaya-biaya yang terjadi untuk menjual suatu produk ataupun jasa. Kemudian biaya umum atau administrasi, ini biaya-biaya yang terjadi untuk mengendalikan dan juga menjalankan suatu perusahaan. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya ini pada dasarnya hampir sama dengan siklus pada akuntansi keuangan ya. Mulai dari adanya menganalisis bukti transaksi, kemudian dibuat jurnal umum ataupun jurnal khusus, kemudian diposting ke buku besar, kemudian nanti dibuat neraca saldo ya sebelum penyesuaian, nanti ada jurnal penyesuaian, kemudian nanti buat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian nanti diklasifikasikan ya, mana yang termasuk akun-akun laporan laba rugi, mana yang termasuk akun-akun neraca, kemudian dibuatlah laporan keuangan ya, sampai kemudian dibuat jurnal penutup dan jurnal pembalik ya. Jadi hampir sama dengan siklus akuntansi yang pada akuntansi keuangan gitu ya. Nah, yang agak sedikit berbeda ini di akuntansi biaya ini, untuk akun persediaan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan persediaan bahan baku, ada yang disebut dengan persediaan barang dalam proses, dan ada juga yang disebut dengan persediaan barang jadi. Apa yang membedakannya? Untuk persediaan bahan baku itu adalah akun persediaan untuk bahan baku yang belum diolah dalam proses produksi gitu ya. Sedangkan untuk persediaan barang dalam proses itu adalah akun persediaan untuk barang yang pada saat pelaporannya itu masih dalam proses produksi. Yaitu akun barang dalam proses. Sedangkan untuk persediaan barang jadi itu adalah akun persediaan untuk barang yang siap untuk dijual. Nah, berikutnya ini dokumen sumber. Dokumen sumber ini maksudnya dalam menganalisis bukti transaksi itu kan kita memerlukan dokumen sumber ya. Nah, untuk bahan baku langsung dan tidak langsung, ini untuk pembelian dan penerimaan bahan baku langsung dan tidak langsung, dokumen sumbernya itu bisa berupa faktur pembelian, order pembelian, kemudian bukti permintaan pembelian, dan juga bukti penerimaan barang atau the receiving report ya. Kemudian untuk permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk produksi itu biasanya menggunakan dokumen sumber berupa bukti permintaan bahan baku ya, atau disebut juga material requisition ya. Kemudian untuk pengembalian bahan baku langsung dan tidak langsung ke pemasok atau supplier itu biasanya menggunakan dokumen sumber berupa nota debit ya. Kemudian untuk pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang itu menggunakan slip pengembalian bahan atau material return slip. Nah, berikutnya ini untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja, untuk pembuatan daftar gaji dan upah itu biasanya menggunakan kupon waktu dan daftar waktu serta kartu. Nah, itu ya. Ini juga sama untuk pembayaran gaji dan upah. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu biasanya berupa slip penentuan alokasi biaya penyusutan dan asuransi, kemudian faktur, kemudian surat penagihan untuk listrik, air, telepon, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang laporan beban pokok penjualan dan juga laporan laba rugi gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menyusun laporan beban pokok penjualan ya. Yang pertama itu menghitung biaya pemakaian bahan. Ini ada contoh dari PT Amanah Abadi. Nah, langkah-langkahnya seperti ini bisa dibaca. Jadi nanti dalam menentukan beban pokok penjualan itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Di antaranya seperti ini. Yang pertama, untuk menentukan biaya bahan baku langsung, itu pertama kita lihat dulu persediaan bahan baku awalnya berapa, kemudian nanti ditambahkan dengan pembelian gitu ya, dan nanti itu akan menghasilkan bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Nah, kemudian bahan baku yang tersedia untuk dipakai ini dikurangi dengan bahan baku tidak langsung
dan persediaan bahan baku akhir, sehingga nanti akan menghasilkan biaya bahan baku langsung. Nah, berikutnya dari bahan baku langsung tadi, untuk menghitung total biaya produksi tinggal ditambahkan saja ya. Jadi biaya produksi itu kan komponennya itu yang termasuk ke dalam biaya produksi itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik ya. Dari situ tinggal ditambahkan saja komponen-komponen biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, sehingga nanti akan menghasilkan total biaya produksi. Nah, berikutnya setelah total biaya produksi dihasilkan, berikutnya kita akan mencari harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu dihasilkan dari total biaya produksi ditambahkan persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir, sehingga nanti akan menghasilkan harga pokok produksi. Nah, berikutnya kita akan menghitung beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan itu dihasilkan dari harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal ya, dikurangi persediaan barang jadi akhir, sehingga nanti akan menghasilkan beban pokok penjualan. Nah, tadi berarti dari beban pokok penjualan tadi itu nanti kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, contohnya seperti ini. Laporan laba rugi itu isinya adalah akun-akun pendapatan dan beban ya. Contohnya di sini pendapatan dari penjualan itu sekian, kemudian beban pokok penjualan ini dari hasil perhitungan tadi ya. Kemudian dikurangkan akan menghasilkan laba bruto. Nah, kemudian laba bruto itu nanti dikurangi dengan beban usaha, itu akan menghasilkan laba neto. Jadi seperti itulah contoh ataupun langkah-langkah dalam menghitung laporan beban pokok penjualan dan juga nanti menyusun ke dalam memasukkannya ke dalam laporan laba rugi. Mungkin untuk pertemuan sekarang saya cukupkan dulu sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian tetap semangat, tetap belajar, tetap berpikir positif selama masa pandemi ini, karena kuncinya itu ya. Jadi dengan selalu berpikir positif, maka itu akan meningkatkan sistem imunitas kita. Supaya sistem imunitas kita tetap baik, kita harus selalu berpikir positif. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.